Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Oktaria dengan NPM 19041, yaitu Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan sebuah soal, yaitu mengenai hasil uji coba sebuah instrumen terhadap siswa dengan beberapa butir soal, di mana soal ini merupakan dari mata kuliah, yaitu evaluasi pengajaran TI. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian soalnya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui hasil uji coba sebuah instrumen terhadap beberapa butir soal yang diujikan kepada beberapa siswa. Yaitu di sini ada 10 siswa dan ada 10 butir soal siswa. Nah, nilai 1 itu merupakan siswa yang telah menjawab soal dengan benar, dan nilai 0 merupakan siswa yang telah menjawab soal dengan salah. Nah, selanjutnya kita cari di sini XT, yaitu merupakan nilai atau soal yang telah dijawab dengan benar oleh seorang siswa. Itu di sini ada nama Ani yang telah menjawab soalnya dengan yang benar, yaitu ada 8. Ada 8 soal dijawab dengan benar. Dan selanjutnya kita cari XT kuadrat, yaitu soal yang telah dijawab dengan benar tadi itu kita kuadratkan, yaitu 8 dikuadratkan yaitu menjadi 64. Begitu juga dengan seterusnya, yaitu kepada ada Ani, Adi, Ana, Budi, dan seterusnya dengan cara yang sama. Nah, di sini N merupakan butir soal yang telah dijawab dengan benar oleh 10 orang siswa ini. Nah, itu kita jumlahkan XT, kita jumlahkan seluruhnya itu dapat 83, XT kuadrat dapat 703. Nah, untuk mencari P di sini, yaitu nilai N atau butir soal pertama dibagi dengan jumlah seluruh siswa, yaitu 7 dibagi dengan 10 orang siswa. Di sini ada 10 orang siswa. 7 dibagi 10 kita dapatkan 0,70. Begitu juga dengan seterusnya. Caranya sama untuk mendapatkan nilai P. Untuk mendapatkan nilai Q, yaitu dengan kita masukkan rumusnya, yaitu 1 dikurang P. Berarti di sini adalah 1 dikurang 0,70, kita dapatkan hasilnya 0,30. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk mendapatkan selanjutnya kita cari yaitu nilai P kali Q, yaitu 0,70 dikali 0,30 kita dapatkan 0,21. Cara yang sama untuk 10 buah butir soal. Nah, selanjutnya kita cari di sini sigma PQ, yaitu sama dengan 1,35. Di mana kita dapatkan 1,35 ini, yaitu kita jumlahkan seluruh nilai P kali Q ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada soal. Yaitu di sini diminta, yaitu yang pertama ada mencari validitas butir soal, yang kedua reliabilitas soal, yang ketiga daya beda soal, yang keempat ada tingkat kesukaran soal. Nah, di sini yang pertama kita bahas dulu tentang validitas butir soal. Validitas butir soal yaitu menggunakan rumus poin RPBIS sama dengan MD kurang MT per SDT, yaitu yaitu P per A, di mana RBPS dikatakan valid jika koefisiennya besar dari 0,3. Nanti kita lihat di akhir. Main score totalnya itu MT sigma XT per N sama dengan 83 bagi 10. 83 ini merupakan jumlah dari seluruh soal yang telah dijawab benar. Nah, 83 di sini, yaitu hasilnya ada
hasilnya yaitu 8,3 kita dapatkan. Nah, keterangannya yaitu skor total yang dijawab benar, yaitu MP sama dengan total XT siswanya jawab benar per jumlah siswanya yang jawab benar. Nah, itu kita dapatkan hasilnya 8,3. Nah, selanjutnya kita cari per butir soal, yaitu butir soal yang pertama, MP sama dengan 8 tambah 10 tambah 7 tambah 9 tambah 7 tambah 10 tambah 7 per 7. Yaitu di sini, dimana kita dapatkan angka-angka ini, yaitu dari soalnya ini. 7 nih. Yaitu jumlah nah, di sini. Per butir soal. Nah, dari sini kita dapatkan per 7-nya yaitu adalah nilai N, nih 7. Maka kita dapatkan hasilnya 58 per 7 sama dengan 8,28. Berarti nilai butir soal pertama yaitu 8,28. Begitu juga dengan butir soal nomor 2, yaitu nilai 8, 7 sama, nilainya sama. Nilai siswa yang menjawab benar per butir soal yang dijawab benar, yaitu dibagi dengan 9. 9 itu merupakan nilai N, yaitu yang ini. Yang ini, nilai N. Nah, kita bagi, yaitu hasilnya ini dapat 76 bagi 9 sama dengan 8,44. Begitu juga dengan butir soal yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, dan ke-10. Caranya sama dengan cara yang pertama dan kedua yang telah saya jelaskan. Yang selanjutnya kita menghitung standar deflasi, yaitu SDT. SDT sama dengan akar sigma X T kuadrat per N dikurang sigma xt kuadrat per N dalam kurung kuadrat, di mana sigma xt kuadrat ini merupakan 700, kita dapatkan nilainya itu ya 703, di mana kita dapatkan nilai 703 yaitu dari nilai xt kuadrat yang di atas ini tadi. Ini. Nah, selanjutnya per 10 yaitu per banyak siswa dikurang 83 merupakan hasil butir soal yang telah dijawab dengan benar per 10 yaitu jumlah siswa dikuadratkan. Kita dapatkan hasilnya di sini yaitu akar hasil 703 per 10 sama dengan akar 70,3 dikurang 63,89, yaitu dari pembagian ini 83 per 10 akar, yaitu hasilnya kita dapatkan akar 1,41 akar 1,41 sama dengan 1,187. Nah, selanjutnya kita menghitung rebit per butir soal, itu soal yang pertama RPBIS sama dengan MP kurang MT akar P per Q, itu per SDT. Itu kita dapatkan nilainya di sini. Nah, nilai ini 8,24 itu merupakan nilai dari soal yang pertama.
dikurang 813 per 1,187 yaitu nilai dari SDT ini tadi. Kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 0,024. Nah, selanjutnya mohon maaf saya ketinggalan memfoto soal. Itu cara ada 10 soal di sini, yaitu soal yang ke-9 sampai 10 caranya sama dengan soal yang pertama ini. Nah, selanjutnya hasil perhitungan validitas soal. Jika jika lebih dari 0,3 berarti soalnya itu valid untuk diujikan kepada siswa. Jika kurang dari 0,3 berarti soal itu tidak valid diujikan kepada siswa. Nah, butir soal pertama yaitu 0,024, berarti soal tersebut tidak valid untuk diujikan kepada siswa. Nah, butir soal yang kedua 0,32, berarti melebihi dari 0,3, berarti soal ini valid diujikan kepada siswa. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Jika lebih dari 0,3 berarti valid, jika tidak berarti tidak valid untuk diujikan kepada siswa. Yang selanjutnya kita bahas yaitu rehabilitas soal. Di sini yaitu saya menggunakan metode KR20, yaitu dengan rumus R11. Seperti yang telah teman-teman lihat di sini ada rumus, tidak perlu saya sebutkan lagi. Nah, kita langsung kepada penyelesaian soalnya. Yaitu soal yang soal yang pertama tidak terfotokan, yaitu saya jelaskan saja soal yang kedua. Yaitu di sini kita masukkan rumus RPBIS sama dengan MP ditambah MT per SDT akar P per Q. Kita dapatkan MP-nya di sini yaitu 8,44 dikurang 8,3. MT 8,3 ini kita dapatkan yaitu dari nilai tadi. Nilai 8,3. Mohon maaf, nah yaitu dari ini. MT main score total. Nah, yaitu per SDIT. SDIT adalah 1,187 yaitu nilai SDIT. P-nya yaitu kita dapatkan tadi ada soal yang kedua yaitu 0,9, Q-nya yaitu 0,10. Kita jumlahkan semuanya, dapatlah hasilnya 0,35. Begitu juga dengan butir-butir soal nomor 3, butir soal keempat, butir soal kelima, dan sampai ke 10. Selanjutnya kita cari kelas bawah. Kelas bawah ini merupakan mohon maaf, ada kelas atas yang tidak terfoto sama saya. Ada kelas atas saya jelaskan saja, sama dengan kelas bawah, yaitu itu mencari kelas atas dan kelas bawah merupakan poin soal yang kecil itu daya beda soal. Di sini saya jelaskan untuk mencari kelas bawah yaitu siswa yang menjawab soal dengan
siswa yang menjawab soal dengan paling banyak salah, yaitu ada Ana, Dodi, Edi, dan Vicky. Merupakan siswa ini menjawab soal dengan paling banyak salahnya. Dan untuk mencari kelas atas, kita cari yaitu siswa yang menjawab soal dengan paling banyak benarnya. Yaitu kita cari di sini PB sama dengan 4, 0,75 ini yaitu jumlah butir soal dibagi dengan jumlah siswa yang menjawab soal. Itu kita dapatkan 0,75. Nah, di sini rumusnya itu PA kurang PB sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2, yaitu daya beda sama dengan cukup. Tingkat kesukaran soal P yaitu kita selanjutnya mencari tingkat kesukaran soal dengan rumus B bagi J, yaitu soal yang pertama 7, butir soal yang dijawab oleh seluruh siswa ke 10 siswa itu ada 7 soal yang dijawab dengan benar, per bagi 10 siswa seluruh siswa, yaitu ada 10 sama dengan 0,70. Begitu juga dengan soal 1 sampai 10. Nah, kita lihat di sini kesukaran soalnya yaitu soal yang pertama sama dengan mudah, di mana datang mudahnya yaitu kita lihat di sini. Nih. Nilai dari pembagian ini. Nah, soal yang kedua itu mudah. Soal 1 sampai 10 tingkat kesukarannya itu mudah. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.